Fakultas Keperawatan Universitas Pengembangan Indonesia dengan NIM 2114201042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Kebanyakan manusia menempatkan lingkungan hidupnya hanya sebagai eksploitasi untuk tujuan jangka pendek. Kondisi ini tentu sangat mendesak untuk segera dikendalikan. Perlu diadakan suatu sistem yang konkret untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Jika tidak, kerusakan lingkungan hidup sudah pasti akan menjadi ancaman besar bagi peradaban masyarakat di dunia. Paradigma yang menempatkan lingkungan sebagai objek eksploitasi telah membawa kerusakan lingkungan yang fatal yang berujung kepada berbagai macam bencana alam yang sangat merugikan. Hal ini pun dikuatkan oleh Emil Salim yang menyimpulkan bahwa ada 5 tantangan besar yang harus dihadapi gerakan penyelamatan lingkungan hidup, di antaranya pertama adalah meningkatkan penyelamatan air dari eksploitasi secara berlebihan dan pencemaran yang kian meningkat, baik air tanah, air sungai, danau, rawa, maupun air laut. Kedua, merosotnya kualitas tanah dan hutan akibat tekanan penduduk dan eksploitasi besar-besaran untuk keperluan pembangunan. Ketiga, menciutnya keanekaragaman akibat rusaknya habitat lingkungan berbagai tumbuh-tumbuhan dan hewan. Keempat, perubahan iklim yang terakhir adalah meningkatnya jumlah kota-kota berpenduduk banyak. Permasalahan yang sering terjadi, masyarakat kita kurang peduli akan kerugian ekologis ini. Seringkali pelaku-pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan hanya terfokus mengenai ganti rugi terhadap penduduk setempat. Memang benar ganti rugi itu perlu, bahkan itu kewajiban mereka. Namun, ganti kerugian oleh para pelaku usaha jangan hanya sebatas ganti rugi materi kepada manusia, namun juga kepada alam. Alam yang rusak tidak bisa diperbaiki. Alam yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan semalam. Perlu waktu berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin saja kerusakan tersebut tidak bisa diperbaiki. Kerusakan juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya melihat pelaku yang terlibat di lingkungan saja, tanpa melihat pelaku di balik perusakan tersebut yang merupakan pejabat tinggi, penegak hukum, bahkan pengusaha besar nasional. Pembalakan liar atau illegal logging diyakini sebagai faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan hutan yang parah. Pemerintah yang mengetahui hal itu menutup mata seolah tidak mau tahu dan membiarkannya. Faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. 1. Kerusakan akibat peristiwa alam. Peristiwa alam merupakan faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan. Banyak makhluk hidup yang tidak dapat bertahan melawan seleksi alam. Peristiwa alam itu meliputi letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan kerusakan alam lainnya. 2. Kerusakan akibat ulah manusia. 1. Pertanian. Pengundulan hutan merupakan salah satu contoh kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertanian di ladang berpindah. Tempat yang ditinggalkan menjadi kurang subur dan ditumbuhi alang-alang. 2. Perikanan. Cara penangkapan ikan yang salah seperti menggunakan pukat harimau juga menyebabkan kian berkurangnya jenis-jenis ikan tertentu di daerah perairan. Terlebih lagi, menggunakan bahan peledak. Tidak hanya ikan yang mati, tetapi larva dan ikan kecil juga ikut mati. 3. Teknologi dan industri. Penggunaan traktor memang mempermudah dan mempercepat pembajakan sawah. Namun hal ini yang terbawa seperti sisa bahan bakar, buangan oli, dan sebagainya. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan, diperlukan kesadaran masyarakat tentang dampak kerusakan lingkungan, adanya penegakan hukum pada masyarakat yang sewenang-wenangnya merusak lingkungan, serta kerjasama dengan pihak yang terlibat. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
1. Reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak. 2. Mencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih. 3. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar. 4. Membuat sengkedan di daerah lereng pegunungan yang digunakan sebagai lahan pertanian. 5. Mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. 6. Menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme di tanah. Dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce artinya mengurangi pemakaian, reuse artinya memakai ulang, recycle artinya mendaur ulang, replant artinya menanam atau menimbun sampah organik. Bagi teman-teman semua yang masih bingung untuk mencari tempat perkuliahan, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.